ini dia Autorizada. Kita sudah mulai. Kalau kakak Camilota udah bilang Autorizada, artinya kita segera masuk ke in-game teman-teman. Dan sudah akan ada aksi di arah Cape Town, di mana terlihat ada Huawei Sports dan juga Reta akan saling bergesekan. Coba adu pick off. Kali ini Shin cukup berbahaya momentumnya. Tapi apa yang terjadi? Carlos dan kawan-kawan dari Reta Esports kehilangan momentum. Sehingga ini cukup bahaya dan fatal untuk Reta Esports. Karena tersisa satu aja sekarang. Reta Esports tidak bisa bernafas lega. Ditambah ada satu penggawa dari Force Divine yang bisa mengintai dari kejauhan, yaitu Aimgat di sana, Bigan. Iya, satu variabel permainan yang baru. Aimgat dengan analisis dari sang coach tentunya akan terjadi early fight yang ada di area Cape Town ini coba dimanfaatkan oleh Coach Manggiskun dengan mengirimkan satu pemain menuju ke arah Cape Town dan setidaknya berhasil mendapatkan satu keuntungan. Itu ya harusnya bisa diambil dengan satu hal yang follow up-nya itu udah mulai terlihat juga nih dari arah teman-teman EVOS Divine. Mengirimkan 3 pemain bahkan dengan menggunakan vehicle menuju ke arah dari Cape Town itu sendiri dan sudah mulai terlihat. Karena Aimgat-nya berhasil mendapatkan keuntungan dan juga area yang setidaknya bisa diamankan. Dan Reta Esports menjadi tim pertama yang harus dipulangkan ke arah lobby di day pertama knockout stage Global Finals di menit kedua. Ini sebel, ya ampun. Persiapannya ini pasti lebih dari 2 menit kan, tapi mainnya nggak nyampe 2 menit. Sayang banget, sayang banget. Seperti yang udah gue bayangin waktu kemarin di tier list, waktu gue bikin konten sama Skylar, Reta Esports ya C udah paling oke lah dia. Karena emang Reta juga pernah main kan di internasional, tapi memang bukan yang satu hal yang harus dikhawatirkan banget. Nah, yang gue khawatirin sekarang, gue jujur belum pernah lihat EVOS Divine main kayak gini. Ya kan, karena kita juga nggak punya info Ordal Scrim itu seperti apa gitu ya kan. Dan sekarang kita lihat setup upaya pengintaian dilakukan sama teman-teman dari EVOS Divine berkat Aimgat yang mendapatkan banyak sekali informasi di area Cape Town. Dan gue penasaran banget gimana Huawei Sports nge-handle situasi ini. Karena gue yakin Huawei Sports juga tahu betul ini dia lagi diintai. Semakin dekat situasinya, semakin dekat dan makin dekat lagi. Tapi harusnya EVOS Divine sadar betul ada satu player yang ditaruh di tempat paling jauh dari teman-teman Huawei Sports. Sehingga EVOS gak boleh sampai kecolongan. Nah, ini Poppy mungkin emang udah dikirim di tempat paling depan. Tapi langsung dikomit 2 orang sekaligus. Agak berbahaya, 1 tukar 1. Death berhasil dapetin Ray. Tapi Abax berhasil dapetin Poppy dan Abax langsung main begitu saja. Dimana Death juga berhasil mendapatkan Ray. 1 tukar 1. Agak fatal dan berbahaya. Oke, gak boleh meleset. Karena udah meleset di sini Anbinnya. Untungnya Abax juga masih bisa sempat menghidupkan kembali seorang Ray. Dan seorang Aimgat bakal coba ngebait seorang Yanbin. Nah, udah coba sharing koin dulu untuk sesaat sambil membaca stepping yang coba dilakukan oleh EVOS Divine. Bagus banget mode launcher dari seorang Aimgat dan juga Abax. Bakal coba maju ke depan. Sekarang Aimgat sendirian. Melawan 2 orang sekaligus. Agak fatal tapi dari samping backupnya gak terlalu maksimal dan Bara akan bermain. Sayangnya harus jatuh knockdown. Yamin sekarang berhasil dapetin Bara dan udah fatal banget. Itu setitik lagi darah dari player-player EVOS Divine dan harus kandas. Ini benar-benar tidak bagus untuk EVOS Divine karena mereka bisa banget untuk dipunish abis-abisan sama Huawei Sports. Ditambah 1 player terakhir dari Ray ini, gue rasa gak banyak yang bisa dia lakukan. Ditambah 2 player bakal dikomit ke arah seorang Ray. Dan sesaat lagi kita juga akan melihat Ray bersama EVOS Divine harus kandas di peringkat ke-10, Bigan. Oh my god, ini harus gue bilang, harus gue akuin bahwa penyakit EVOS Divine di Southeast Asia itu masih belum bisa diobati sama sekali. Ketika ada inisiasi lanjutan dari Aimgat itu sendiri yang masuk menuju ke arah dalam, atau entah kayak Ray-nya udah masuk duluan lah, ataupun ketika tadi dia ngebuka tembakan tapi nggak aware di sebelah kanan, lalu yang kedua Aimgat-nya masuk ke dalam tapi Baranya yang terlambat masih ada di belakang, sehingga kayak sekarang Aimgat yang ada di dalam geraknya cuma sendirian aja. Dan itu sering banget terlihat, sering banget terjadi ketika di Southeast Asia. Momen ketika entah Gedainya yang masuk duluan atau Abaxnya yang masuk duluan, tapi posisi teman-temannya nggak siap untuk backup atau follow up. Benar-benar, ditambah ini kan juga line up Bara nih. Bara kita nggak ngelihat Bara main banyak di SEA, tapi tau-tau main di Brazil kan menarik juga nih. Nah, ini juga mungkin kayak apa yang terjadi sama Buriram United, Pak. Dimana Gedainya mungkin juga ada kendala nih soal adaptasi gitu ya kan. Jadi sehingga harus Bara dulu nih yang main gitu. Ditambah ini kan juga masih knockout stage lah ya. Tapi aksi lagi-lagi akan terjadi, Bigan. Dimana Blizzard main kali ini sudah siap berhadapan dengan SCCP atau Corinthians Diamond. Lagi-lagi membuktikan kelayakan dia menjadi MVP di Shots Asia.
terlihat 2 kepala sudah dia berhasil handle. Akan menjadi 3 kepala harusnya karena 1 player dari teman-teman Corinthians sudah di depan mata. Langsung coba kirim frag. Dan kita akan melihat 2 lawan 1 situasi di sini nggak bisa dihandle juga sama teman-teman dari Corinthians, membuat Corinthians jelas kandas. Ini benar-benar totally different seperti apa yang gue lihat di SEA. Kayak kalau kita lihat di SEA, itu kita lihat perang nyaris rata, selesai. Ini benar-benar rata satu tim. Iya. Yang gue rasain adalah perbedaan tempo dari Southeast Asia dan juga region-region dari MEA dan juga dari Amerika Latin itu sendiri. Ini jadi satu hal dan juga penyesuaian dari format turnamen yang memang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kenapa kalau misalkan turnamen di sebelum-sebelumnya Brazil bisa lebih dominate dengan gaya main pasifnya? Karena mereka udah terbiasa dengan let's say 8 game, 10 game dalam satu hari gitu ya kan. Sementara di Asia masih dengan 4 game satu hari, di Thailand gitu kan, di Indonesia dengan 6 game per hari. Nah sekarang setelah diseragamkan dengan data-data yang mereka collect juga dari turnamen World Series di negara region mereka masing-masing, ini yang mungkin akhirnya terlihat dan terjadi. Sebetulnya data setiap coach, setiap analis juga pasti kelek gitu loh. Tapi dengan adanya gaya permainan dari let's say Corinthians yang berbeda seperti season sebelumnya, menyesuaikan dengan gaya bermain dari Asia, sepasif-pasifnya pun pasti akan terbiasa dengan bermain 6 game di satu hari. Benar. Gitu loh. Benar. Dan ini sejauh ini bisa gue simpulin emang tim-tim yang udah terprediksi sama teman-teman talent juga kayak mereka tahu nih objektif mereka adalah bermain di game pertama itu nggak perlu banyak ngeluarin strategi gitu atau kayak menunjukkan kartu gitu ya kan untuk lawan-lawan mereka, karena penting banget untuk mereka bermain default tapi tetap oportunis. Dan sebenarnya gue juga mau sedikit apresiasi apa yang mau coba dilakukan sama EVOS Divine tadi ya. Iya betul. Walaupun memang eksekusinya sayang banget, tadi ada momen yang Ray-nya keculik jadi 1 tukar 1. Nah di situ tuh momen jadi agak mulai jadi 50-50 lagi. Padahal tadinya winning condition sempat dipegang sama EVOS Divine mengingat informasi semuanya udah didapatkan sama EVOS Divine gitu ya. Ya betul sekali. Final execution yang selalu jadi permasalahan ketika bahkan di soal kemarin pun itu jadi satu hal yang ngebikin mereka sulit juga buat lolos. Dan ada satu buah inisiasi yang dilakukan oleh Twisted Minds bahkan masuk menuju ke bagian dari pertahanan Buram United Esports. Opera kau negara satu main membuat Casey kali ini akan sulit untuk bisa dikirimkan. Tapi menarik sekali Wasana menarik mundur. Ada satu buah flash freeze yang membuat skill Joseph dari Wasana harus terbuka. Ledakan-ledakan coba diberikan, tidak akan bisa dihindari pertempurannya. Tapi sebuah shot dari arah belakang. Juna membuat satu main dari Twisted Mind harus kehilangan nyawanya. Dan akan tarik mundur ke bagian belakang. Tapi nampaknya Juna akan menjadi target utama. Karena berada sendirian saja. Wasana coba follow up menuju ke arah seorang Juna. Satu buah shot coba dijalankan. Lihat Stevie terbuka. Tidak ada yang jatuh dari kedua tim ini. Tapi sayangnya Diamond harus terjatuh pada akhirnya. Satu lagi Nameless juga tumbang. Karena Twisted Mind memilih untuk meninggalkan satu pemain swing di bagian belakang. And it goes like that. Benar-benar secepat itu follow up dari Buram United dan gak heran kenapa mereka jadi king Asia, teman-teman. Karena lu bisa lihat tadi satu knock dari Dilong menurut gue lumayan krusial. Tapi respon dari teman-teman Buram United secepat itu ditambah ada beberapa detik sebelum semua anak-anak dari Twisted Mind itu komit buat pakai launchpad. Ya kan, itu momen yang pas banget dan dimaksimalkan banget sama Buram United sehingga mereka bisa regroup lagi. Walaupun di waktu yang bersamaan Juna udah setup posisi. Junanya juga tahu banget ketika lagi bisa gantiin posisinya Moshi, dia harus bermain sebagai support. Dan ini nggak pernah gue bayangkan bakalan flashback jatuhnya ngelihat Juna kembali sebagai role-nya dia sebagai support. Iya. Dan kalau kita ngomongin fight yang terjadi dari Buram United yang bisa nge-fight back, kalau kita berkaca dari Brazil, biasanya yang bisa nge-fight back kayak gitu tuh ada impact dari Tifa. Benar. Ada impact dari Tifa karena kayak ngomongin Fluxo bahkan Magic Squad di kemarin pun Tifa selalu bisa jadi satu hal yang ngebikin akhirnya bisa melakukan hal seperti Buram United. Betul. Tapi hal tersebut di Asia seperti yang diterapkan oleh Buram United barusan. Fight back seperti itu ada Casey yang pertama, yang kedua memang sniper yang sangat diandalkan. Enggak regroup seperti permainan dari Brazil itu sendiri. Makanya kenapa Brazil mengandalkan Tifa ilmunya, karena mereka mainnya regroup. Snipernya memang ada di sana. Dan kenapa di Asia mungkin si Tifa itu nggak terlalu terpakai karena andalannya itu ada di Casey dan juga sniper yang ada di bagian belakang. Iya. Jadi kayak kalau kita ngomongin Asia tuh lebih ke
dia fleksibilitasnya cenderung lebih tinggi gitu ya kan. Iya, iya, untuk orang yang udah terlanjur maju di depan Betul. gitu ya kan. Kalau ngomongin Tifa kan itu lebih ke area. Ya kan, Betul. area itu aja gitu yang emang bisa dikatakan kurang mobilitas karena berarti lu harus komit untuk stay di situ aja kalau emang Yes. mau maksimalin si skill effect-nya gitu Ya, ya kan. betul sekali, Nah, betul nice. sekali. Dan somehow udah sekitar jelang 11 menit waktu di in-game kita sudah berjalan. Masih ada 8 tim dan 32 peserta yang masih hidup. Termasuk Bigetron Delta dan juga RRQ Kazu. Was juga demikian ada di sana. Fluxo juga ada di sana. Kapten Bobs dan kawan-kawan sepertinya udah boleh beranjak. Tapi menurut gue pribadi mereka nggak bakal punya jalan yang mulus. Harusnya mengingat Was udah do notice. Ya kan? Iya. Ini di atas ini nih di bukit ini nih ada orang. Ditambah di bawah itu juga udah ada satu orang lagi. Tapi mungkin udah ada sebuah vehicle yang bisa dimaksimalkan oleh Fluxo dan meninggalkan satu playernya mungkin untuk mencari info tambahan atau mungkin coba ngedistract. Dan oke, mereka udah sampai di area pinggir. Sejauh ini menurut gua apa yang dilakukan sama Fluxo udah oke banget karena mereka menjauhkan diri mereka dari penumpukan dan lu bisa lihat gimana Was juga memilih untuk jalur kiri, ya kan? Ini malah bikin Fluxo sebenarnya semakin diuntungkan kalau ngomongin placement point. Ya, betul sekali. Tapi harusnya mereka juga sudah memperhitungkan dengan resiko apa yang akan terjadi ketika mereka bermain pasif selama 10 menit. Kayak level dari Glowmaker mereka aja baru di level 1 gitu loh. Betul. Mereka cuma dapetin 5 glual sampai di 10 menit. Nggak, bahkan even mereka nggak beli sama sekali glue chip ataupun yang nambahin 4 slot glual gitu loh di tas mereka. Karena nggak banyak rotasi mereka, artinya nggak banyak pula koin yang bisa mereka dapetin dari setiap kotanya. Nah, ini yang nggak pernah kita lihat di Southeast Asia gitu loh. Betul. Dan kita akan sama-sama simak juga gimana teman-teman dari Fluxo akan handle hal tersebut. Tapi kita lihat bakal ada pergerakan dari arah Kyukazu loncat menuju ke arah rumah merah bawah yang mana udah ternotis juga sama Waysport kali ini. Agak fatal. Arah Kyukazu abai bersama Maal kali ini. Udah merasakan hujan peluru yang sangat merepotkan tentunya membuat mereka agak kocar kacir. Masih sempat harusnya untuk di follow up. Abai masih bisa selamat. Tapi kali ini minim banget Gluol untuk memungkinkan mereka melawan serangan-serangan yang datang dari lawan mereka. Tapi di sisi lain juga kita bisa lihat gimana Domin, knockdown, Mr. Ali juga bakal menjadi korban selanjutnya dari anak-anak Buram United di sana. Was juga akan coba cari kesempatan tapi salah tempat. Sudah ada penghuninya ternyata membuat Was harus tereliminasi di peringkat ke-8. 7 tim yang tersisa, Bigetron Delta masih ada dekat sekali dengan Buram United kali ini. Apakah mungkin mereka bisa memenangkan momentum fight kali ini? Ditambah momen-momen seperti ini harus mereka kuasai dan gak boleh kehilangan fokus. Udah banyak banget frag yang dilontarkan dan waktu terus berdetum membuat Bigetron harus memilih apakah lanjut fight atau memilih destinasi selanjutnya. Seraya Buram United juga sepertinya akan menjawab serangan-serangan yang coba diciptakan dari anak-anak Bigetron Delta. Sedikit lagi udah komit di satu kamar. Loncat masuk ke dalam Dix. Masih bisa. Ternyata Koja saya akan meledakan dirinya sendiri. Dan benar-benar menjadi naik. Dix dapetin satu dialog. Ini bisa menjadi peluang untuk Bigetron Delta. Berhasil dikonekin. Langsung dia begitu saja. Dix udah cukup kanan. Keluar dulu dari area zona yang sakit. Wasana berhasil dapetin Nem. Masih bisa saling kabar tapi Nem harus tidak bisa tertolong lagi. Dan mereka harus segera keluar dari zona yang udah mematikan ini. Masih ada Buram yang bisa dimakan. Udah bisa dimakan. Dan Koja mungkin udah kandas gitu saja. Udah ada Keong juga yang bakal dimakan sama Wasana. 1v1 situation. Dix versus seorang Wasana. Dan di belakang sana masih ada ekspansi. Dix masih bisa. Dan oh my god, Buram United regrab suddenly membuat Bigetron Delta tidak bisa berbicara banyak lagi. Yang tadinya 1 lawan 1 menjadi 1 lawan 3 lagi. Buram United masih ada. Bigetron Delta sudah tiada. Oh my god, Wasana the game changer untuk Buram United. Bisa menyelamatkan semuanya, bahkan bisa senang itu untuk mengendalikan situasi yang terjadi. Oh, RRQ Kazu juga bahkan harus dipulangkan ke arah lobby. 3 perwakilan dari Indonesia kandas di game pertama dan tidak ada satupun yang masuk menuju ke 3 besar justru dengan permainan Buram United yang menyisir selalu masuk dalam zona selanjutnya dengan semua hantaman yang datang ke arah dirinya. Itu masih bisa survive dengan semua keahlian mereka. Tetapi Fluxo yang baru terlihat di menit ke-15 untuk melepaskan tembakan sama mereka sudah berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi dari RRQ Kazu dan akan menahan pergerakan dari Buram United. Ini akan menjadi satu hal yang ajaib ketika
Buriram masih bisa bertahan, tapi sebuah ledakan akan menghancurkan pertahanan dari Buriram United. Ini bomb. Satu pin cukup low. Dan Fluxo masih bisa mundur kembali. Tapi lihat sekarang meledakan satu orang, namun masih belum bisa. Masih gagal. Malah dua orang tumbang. Dari Fluxo dan headshot dari MT7 berhasil merupakan satu main dari Buriram United Esports. Hua Esports is coming. Dan Buriram sudah pulang di posisi yang ketiga. Nah, ini dia 3 lawan 3. Apakah masih mungkin? Karena lumayan dipojokin situasinya dan Bobs harus kandas sang kapten. Kita bisa lihat sniper yang luar biasa sekali dari seorang MT7. Tapi waktu semakin mepet untuk teman-teman dari Fluxo. Terpaksa mereka di pojokan. MT7 kandas. Gio juga saat lagi harus kandas. Karena bakal ada 2 lawan 1 dan tidak mungkin Gio bertahan membuat Hua Esports keluar sebagai tim yang berhasil mendapatkan boya. Oh my god, Hua Esports yang selalu kita takut-takuti dari Vietnam. Tim yang selalu kita gadang-gadang akan mengganggu siapapun dan tidak punya rasa takut oleh siapapun. Justru benar semuanya terjadi, segala ketakutan kita, segala prediksi kita tentang Vietnam itu benar-benar dibuktikan di game yang pertama, matchday pertama knockout stage Free Fire World Series Global Final dengan 19 poin eliminasi yang berhasil mereka kumpulkan dengan titik Cape Town yang menjadi kekuatan awal mereka. 2 hadangan, Reta Esports berhasil mereka eliminasi. EVOS Divine sebagai tim kedua yang datang menuju ke arah Cape Town juga berhasil mereka amankan. Perjalanan mereka setelah dari Cape Town melewati kota tua yang tidak ada siapapun. Bahkan Buriram aja nggak melewati kota tua, tidak seperti biasanya. Memuluskan perjalanan mereka yang seharusnya bisa saja mungkin terjadi ketika Sentosa diamankan oleh EVOS Divine dan ngamanin kota tua. Bukan ke arah Cape Town, mungkin fight-nya akan terjadi di bagian kota tua. Benar. Karena kayak gue sepakat banget sama apa yang Bigen bilang. Gue masih inget banget Buriram United, si jalur dia itu selalu gerak ke arah bawah, ya kan, ke arah area kota tua. Oke, tapi kita akan saksikan dulu interviewnya, teman-teman. Silakan. Ela é do Vietnã e os meninos realmente estão felizes. Inclusive, eles são um time que muitas pessoas duvidaram, tá? Eles se classificaram na 9ª colocação, lá na última colocação nas finais da Ásia. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele exatamente sobre isso, sobre toda essa confiança que eles trouxeram de lá. First of all, thank you so much for your time. You're gonna be the translator right now. And would you like to start the questions? No, you go first. I go first? Oh, okay, nice. Okay, so there's a lot of talk about the Thai teams, but Vietnam has grown significantly, right? So what can we expect from Hua team in this Free Fire World Series? Thì với câu hỏi đầu tiên là tất cả mọi người đều biết rằng các đội ở khu vực Thái Lan đều là những đội rất là mạnh, nhưng mà dạo gần đây thì đội tuyển Việt Nam cũng đã có những cái sự phát triển nhất định và rất là vượt bậc. Thì không biết là mọi người ở đây có thể mong đợi gì ở Hua Esports ở trong cái Grand Final World FIFA World Series này ạ? Bên như chị Carol, tất cả mọi người đó. Thì các bạn hãy tin tưởng ở team mình, vì team mình đã có sự chuẩn bị rất tốt ở cái vòng bảng lần này. Please trust us, continue to support us, and we will try our best to keep this heat and follow this. Só para vocês entenderem a nossa dinâmica por aqui, tá bom? Os jogadores, eles vão ter sempre um tradutor, tá? E eu vou estar trazendo as entrevistas aqui para vocês no inglês e no português, pra gente ficar todo mundo junto. Lembrando que essa daqui é a nossa transmissão oficial pro mundo inteiro. Então, eu acabei de perguntar para ele que muito se é falado, sim, sobre o estilo de jogo tailandês. E muitas pessoas duvidaram do estilo de jogo do Vietnã, que tem crescido cada vez mais. E a resposta dele foi simples e direta. Ele falou que, de fato, é para as pessoas acreditarem mais no time do Vietnã e confiar que eles vão conseguir trazer o jogo, e de fato eles conseguiram com esse primeiro boia. Thank you, Carol. Moving on to my second question. So I heard that Hua Esports doesn't have a very good start from the knockout stage in the Free Fire World Series C, but now they proved themselves at the C finals and here in the grand finals as well. So during your time in Brazil, does Hua Esports have any difficulties to due to the jet lag and then until now for practicing something like that? Yeah. Thì mình biết là Hua Esports cũng đã có một cái khởi đầu nó khá là khó khăn ở trong vòng bảng ở C. Nhưng mà các bạn đã chứng minh được bản thân của mình ở trong trận chung kết ở Indonesia, và cho đến tận bây giờ các bạn đã có được tấm vé để đến đây ở Brazil. Thì mình không biết là Hua Esports thời gian vừa rồi các bạn có gặp những cái khó khăn gì như là việc bay quá xa hoặc là về sức khỏe hay làm đó mà nó ảnh hưởng đến cái quá trình luyện tập của mình không ạ?
Theo mình là không, bởi vì tụi mình đã quá quen với việc đi máy bay, Thiệt á? nên là không có bị say hay là gì hết. Dữ vậy? Rồi vừa mở đầu tiếng Việt mà còn trả lời khác gì nữa. You know, like I feel so funny. Basically, we're used to flying like this, so no jet lag, no nothing, just here and fight. Perfeito. Ela perguntou justamente sobre essa diferença, né, de horários. A gente sabe que lá do continente asiático a gente tem um total de quase 12 horas de diferença e eles tiveram alguns problemas durante a final na Ásia. E aí ela queria saber se algum desses problemas iria se repetir aqui por conta também do jet lag. E ele falou que não, eles estão acostumados a voar e para outros países, estão acostumados com o jet lag, então não é nenhum problema para eles. Muito obrigada pela entrevista. Agora a gente vai para os nossos melhores momentos e vamos seguir com o nosso jogo por aqui. And thank you so much for watching our interview. And thank you, Carol, my bestie here. And again, congratulations to Hu Esports. And I hope to see more fire, more heat in the next game. And now let's head back to our caster and watch our analyze. It was awesome. Oke. Survivors ini dia. Kita lihat kilas balik dari game pertama setelah tadi menyaksikan interview bersama Y Sports. Ini momen-momen dimana emang harus gue akuin Yan Bin sama Poppy ini sukses banget ngedistract lawannya. Bukan cuma Reta tapi juga sama EVOS Divine tadi, Bigan. Iya. Dan gue punya satu tema yang satu garis besar yang cukup menarik ketika gue lihat di game pertama ini ya, bahwa mungkin garis besarnya Indonesia cukup terpengaruh dengan gaya permainan Brazil. Karena dari 3 tim Indonesia pada akhirnya bawa yang namanya skill karakter Olivia, yang mana kalau dipakai dengan meta permainan Brazil itu kan mereka selalu nge-stack 4-4 tuh. Ya. Semuanya ada di area yang berdekatan dan Olivianya itu masih kegunain lah, masih kepake. Dan itu masih bisa efektif dilakuin sama Bigetron dan RRQ meskipun secara hasilnya masih belum maksimal gitu loh. Nah sayangnya ketika diperlihatkan oleh teman-teman dari EVOS Divine, gue nggak ngelihat ketika si Olivianya bisa bekerja dengan efektif, tapi Casey-nya masih on point. Oh, gue setuju. Karena kalau ngomongin Casey, gue rasa apa yang terjadi kemarin di Seafall tuh udah jadi bekal yang luar biasa banget ya untuk teman-teman yang mewakili Indonesia di Brazil ini gitu. Kayak permainan Casey seperti apa itu harusnya udah di luar kepala sama teman-teman kita yang dari Indonesia, dari RRQ, dari Bigetron dan juga dari EVOS Divine. Tapi pembahasan lu seputar Olivia ini gue setuju banget, dimana ini tuh hal utility yang Brazil tuh udah terapin soalnya. Iya. Ya kan, kayak bahkan di Thailand di liga lokal juga beberapa dari mereka juga udah terapin. Waktu itu gue juga sempat lihat kayak Twisted Mind, OTK All Around juga sempat cobain itu. Ya. Tapi kayak Indonesia tadi kembali lagi masih lebih ke mistake yang sering mereka lakukan dalam artian first contact mereka fail. Yeah. Gue sih akan selalu mention kalau ada orang meledakin dirinya dengan pelontar gitu. Kayak maksud gue permainan Koja di game pertama sih ya mungkin gak ngedefine Koja itu mainnya mungkin bakal kayak gitu terus-terusan, tapi itu lumayan jadi berpengaruh gitu untuk membuka hari ini gitu ya kan. Iya itu dia, dan ya kita selalu berharap terbaik gitu lah ya. Semoga kejadian tersebut nggak berpengaruh banyak untuk di game-game selanjutnya. Itu pengaruh gaya permainan Brazil ketika diterapkan di Indonesia. Tapi ngelihat dari tim Thailand atau bahkan dari tim Vietnam sekarang yang berhasil mendapatkan buy ya, gue ngerasa mereka tetap dengan permainan biasanya aja sih. Bahkan malah Y Sports mereka bisa lebih keluar gitu loh daripada permainan mereka di Southeast Asia. Masih dengan 3 Tatsuya dan seorang Death yang barusan menjadi MVP menggunakan Skyler-nya. Artinya kalau kita ngeliat dari komposisi mereka tetap dengan komposisi yang ofensif gitu loh, dengan 3 rusher yang ditempatkan dan juga 1 sniper yang ada di bagian belakang. Benar. Ditambah kayak 3 Nairi sama 3 Shani-nya nih emang enak banget buat perang-perang di momen pasif yang kayak tadi. Karena perangnya jadi bener-bener case by case. Nggak kayak kalau di SEA ya, kita ngomongin SEA atau Asia tuh. Ini lagi baru perang 4 lawan 4 tiba-tiba tim lain datang gitu. Kalau tadi tuh nggak bener-bener nunggu.